Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah dan seorang anak yatim di Hari Raya Idul Fitri. Sahabat yang beriman, Hari Raya Idul Fitri merupakan momen sukacita bagi seluruh umat Islam. Pasalnya, setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk merayakan Idul Fitri. Berkenaan dengan itu, terdapat sebuah kisah mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang anak yatim di hari Idul Fitri. Menukil dari buku Al-Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah oleh Fida, Abdillah dan Yusuf Burhanuddin, pada siang itu di sudut kota Madinah ada sejumlah anak kecil yang bermain. Mereka mengenakan pakaian baru dan terlihat sangat gembira di hari raya. Namun, agak jauh dari mereka ada seorang anak yang tengah menangis dan bersedih hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat pemandangan itu lantas mendekati sang anak. Beliau kemudian bertanya, "Wahai Ananda, mengapa engkau tidak bermain seperti teman-temanmu itu?" Dengan air mata yang bercucuran, si anak menjawab, "Wahai Tuan, saya sangat sedih. Teman-teman saya gembira memakai pakaian baru dan saya tak punya siapa-siapa untuk membelikan pakaian baru." Mendengar hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya terkait keberadaan orang tua dari sang anak. Ia lalu mengatakan bahwa ayahnya telah syahid karena berperang, sementara ibunya menikah lagi dan seluruh harta sang ayah dibawa oleh ayah tirinya. Anak itu juga mengaku diusir dari rumah. Rasulullah lantas segera memeluk dan membelai anak tersebut sambil berkata, "Wahai Ananda, maukah engkau saya menjadi ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah menjadi saudarimu?" Anak itu awalnya terkejut dan tampak gembira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membawanya ke rumah dan memberikan pakaian yang layak untuk si anak. Kisah ini juga diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin oleh Syekh Utsman Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Huwairi, seorang ulama pada abad ke-13. Semula sang anak tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun setelah menyadarinya anak tersebut berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak senang wahai Rasulullah?" Ujarnya. Setelah diberikan pakaian yang layak, anak tersebut kemudian kembali menemui teman-temannya. Dia tampak lebih bahagia dengan mengenakan pakaian yang baru. Melihat itu, teman-teman sebayanya bingung. Si anak lantas berkata, "Kemarin aku lapar, haus, dan yatim. Tetapi, sekarang aku bahagia karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tak bahagia?" Anak-anak lain yang mendengar pengakuan itu merasa iri. "Andai saja bapak kami syahid saat peperangan, pasti sudah seperti engkau." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, anak tersebut kembali yatim. Abu Bakar kemudian mengasuhnya. Kisah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak yatim di Hari Raya Idul Fitri ini memberi pelajaran bahwa menyantuni, memelihara, dan mengasuh anak yatim merupakan tanggung jawab setiap muslim, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad. Terlebih dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Aku dan orang yang mengurus menanggung anak yatim kedudukannya di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah serta agak merenggangkan keduanya, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengasuh anak yatim kelak akan menjadi tetangga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, sebagaimana diterangkan Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz dalam kitab Mausu'ah Al-Hukuk Al-Islamiyah. Pengibaratan tersebut dimaksudkan balasan mulia bagi orang yang mengurus anak yatim, yakni lebih cepat masuk surga dan disediakan kedudukan tertinggi di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.